Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak terus mikir, sebenarnya apa ya yang bikin aku jadi aku? Kenapa seleramu begini? Kenapa gaya bajumu begitu? Atau bahkan kenapa cara ketawamu khas banget? Pertanyaan siapa aku ini ternyata jawabannya dalam banget loh. Dan hari ini kita bakal coba kurit bareng-bareng. Coba deh, pikirin. Kenapa kamu bisa suka banget K-pop? Temen sebangkumu malah dengerinnya metal. Atau kenapa cara ngomong kamu, pilihan katamu, beda banget sama orang tuamu? Nah, semua pertanyaan ini ternyata punya satu jawaban simpel. Jawabannya adalah sosialisasi. Oke, kedengerannya kayak istilah di buku paket ya. Tapi gampangnya gini, sosialisasi itu proses kita belajar jadi bagian dari masyarakat. Sejak kita lahir, kita tuh kayak spons, nyerap semua yang ada di sekitar kita. Cara orang tua ngomong, bercandaan di film, sampai cara teman-teman kita nongkrong. Semua itu ngebentuk kita. Nah, terus gimana sih proses belajar ini kejadiannya? Gini deh, bayangin aja masyarakat kita itu sebuah permainan raksasa. Dan buat bisa ikutan main, kita harus tahu dong aturan mainnya. Anggap aja hidup ini kayak game online. Pas kamu lahir, kamu itu baru login ke dunia. Nah, sosialisasi itu tutorialnya. Tutorial yang ngajarin kamu cara ngomong, cara makan, apa yang dianggap sopan, apa yang lucu. Dan di game ini, kamu nggak sendirian. Kamu punya banyak pelatih. Nah, para pelatih ini, kalau dalam ilmu sosiologi namanya agen sosialisasi. Ada 4 pemain utamanya nih. Keluarga, sekolah, teman main, sama media massa. Masing-masing punya peran yang beda-beda banget buat membentuk kamu. Pertama dan utama, pastinya keluarga. Mereka ini pelatih pertama kita, makanya disebut agen primer. Dari merekalah kita belajar bahasa, belajar bilang permisi, makasih, dan nilai-nilai paling dasar. Ini fondasinya nih, ibaratnya ini yang nentuin basic skill kita di masyarakat. Lanjut, ada sekolah. Nah, di sini aturannya lebih formal, lebih terstruktur. Kamu emang belajar matematika, sejarah, tapi sadar nggak sadar, kamu juga belajar hal lain. Belajar cara antri di kantin, cara ngomong sama guru, dan cara kerja kelompok sama puluhan orang yang beda-beda. Nah, kalau yang ini pasti relate banget. Teman-teman main alias peer group kamu. Dari mereka lah kita tahu apa yang lagi hype, bahasa gaul terbaru itu apa, dan yang paling penting, gimana caranya biar bisa diterima dan masuk ke sebuah circle. Bener kan? Dan yang terakhir, pelatih yang mungkin paling berkuasa di zaman sekarang. Media massa. Ini bukan cuma soal berita di TV ya. Setiap kamu scroll TikTok, nonton series favorit, itu semua, mau sadar atau enggak, lagi ngebentuk cara pandangmu. Tentang apa itu cantik, apa itu sukses, dan apa yang dianggap penting di dunia. Tapi para pelatih ini gayanya nggak selalu sama loh. Apalagi orang tua. Cara mereka ngelatih kita bisa beda banget. Dan biasanya para ahli sosiologi ngebagi ini jadi 2 pola utama. Jadi ada 2 gaya yang kontras banget. Pertama, pola otoriter. Ini tuh kayak, pokoknya harus nurut, nggak ada tapi-tapian. Komunikasinya satu arah, isinya perintah. Di sisi lain, ada pola partisipatoris. Ini lebih kayak diskusi tim. Gimana menurut kamu? Ada ide lain nggak? Komunikasinya 2 arah. Kamu dikasih ruang buat ngomong. Nah, coba tebak. Pola mana yang biasanya bikin anak jadi lebih mandiri dan kreatif? Oke, jadi setelah kita nyerap semua aturan dan nilai dari para pelatih tadi, gimana akhirnya kita bisa punya gambaran tentang siapa aku? Nah, ada satu teori yang keren banget buat menjelasin ini. Namanya teori looking glass self atau diri cermin. Gampangnya gini, kita itu nggak bisa ngelihat diri kita sendiri secara langsung. Kita ngebentuk konsep diri kita dari cara kita mengira orang lain ngelihat kita. Jadi orang lain itu ibarat cermin buat kita. Prosesnya ada 3 langkah. Contoh paling gampang deh, kamu abis posting foto di medsos. Langkah 1, kamu ngebayangin teman-teman kamu lihat foto itu. Langkah 2, kamu ngebayangin mereka ngejudge, wah keren nih fotonya, atau kok aneh sih? Langkah 3, dari bayangan penilaian itu, kamu jadi ngerasa sesuatu. Mungkin bangga atau mungkin malu. Nah, rasa bangga atau malu itulah yang pelan-pelan ngebangun konsep dirimu. Nah, semua proses tadi, dari belajar aturan main sampai ngaca di mata orang lain, akhirnya ngebentuk yang namanya identitas. Tapi, identitas itu ternyata ada jenis-jenisnya. Intinya, identitas kita itu datang dari 2 sumber. Ada yang namanya identitas alamiah, ini tuh yang dikasih dari lahir. Kita nggak bisa milih, contohnya jenis kelamin biologis, ras, atau golongan darah. Terus ada identitas sosial. Nah ini yang dibentuk lewat sosialisasi.
Ini adalah hasil pilihan dan proses belajar kita, kayak agama yang kita anut, gaya hidup, atau bahkan tim sepak bola favorit kita. Biar gampang, bayangin gini aja. Identitas alamiah itu kayak spek hardware laptop kamu. Udah dari pabriknya begitu. Nah, identitas sosial itu kayak software sama aplikasi yang kamu install dan kamu update terus-terusan seumur hidupmu. Terus, apa dampaknya kalau semua identitas yang beda-beda ini ngumpul di satu tempat yang gede? Kayak di Indonesia. Di negara yang super beragam kayak kita, punya banyak banget identitas yang berbeda-beda, itu bisa membawa kita ke dua jalan yang benar-benar berlawanan. Jalan pertama namanya inklusi. Ini tuh kondisi di mana masyarakat saling terbuka. Kayak di acara pensi sekolah, di mana semua orang ngerayain perbedaan, belajar budaya lain, dan jadi akrab. Ini yang memperkuat persatuan. Nah, jalan kedua namanya eksklusi. Ini kebalikannya. Saat tiap kelompok cuma mau gaul sama yang mirip doang, saling curiga, dan mentingin kelompoknya sendiri. Kalau dibiarin, ini bisa berujung konflik. Pada akhirnya, pilihannya cuma dua. Kita mau merangkul perbedaan ini buat jadi kekuatan, atau kita biarin perbedaan ini malah jadi sumber perpecahan. Dan pilihan itu ada di tangan kita semua, setiap hari dalam interaksi kita sama orang lain. Coba deh, kita lihat Indonesia itu sebagai sebuah puzzle raksasa. Setiap suku, setiap agama, setiap budaya itu adalah kepingan puzzle yang unik dan penting banget. Kalau ada satu keping aja yang hilang, gambar Indonesia yang utuh nggak akan pernah lengkap. Jadi, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Setelah tahu semua ini, sadar bahwa identitasmu itu terus dibentuk. Kira-kira kepingan puzzle yang seperti apa yang mau kamu kasih buat melengkapi gambaran besar Indonesia? Coba deh direnungkan.